Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat segala kasih kebaikan Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kalau saat ini saudara, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah kerinduan kita senantiasa nyata dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Mari kita siapkan kehidupan kita. Kita akan memulaikan ibadah kita dan sejemput kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, bahwa kami itu datang memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Karena kami telah merasakan kasih-Mu, kami merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari dalam pelataran-Mu Tuhan ketimbang 1000 hari kami berada di tempat lain. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan.
buat kemurahan kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau permuliakan Engkau. Layakkan kami Tuhan, kuduskan, sucikan kehidupan kami. Biarlah Engkau yang pagari tempat kami masing-masing, dengan darah-Mu yang penuh berkuasa, dengan malaikat perpasukan, urapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas. Engkau nyatakan kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan berdiri menjadi saluran berkat. Tubuh dan darah-Mu yang hari ini kami akan terima, biarlah menguduskan, menyucikan hidup kami, sehingga biarlah kekuatan-Mu, kemenangan-Mu Tuhan, Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyalakan kekidian-Mu dan bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap kami Roh Kudus-Mu, dewasakan, murnikan. Kami patahkan tolak segala taktikus kegelapan di setan, roh yang jahat, roh orang kuat sekitar sini, pikiran kembar roh seadanya, roh yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar darah terus berkuasa, sikran dalam sikran sini. Ambil alih ibadah kami Tuhan, biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya biarlah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap mulaikan dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara rindu memuji Tuhan? Kurang aminnya. Saudara rindu memuji Tuhan? Amin. Kita percaya di atas pujian Allah bertata dalam kehidupan saya dan saudara. Baik, kita angkat pujian kita yang pertama. Haleluya. Amin. Saudara
Amin, kita percaya. Dan saya persilakan saudara duduk. Jadi pujian umum akan sampai di sini. Dan mari kita akan mengangkat lagu doa untuk persembahan. Kita angkat satu pujian bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan saya dan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, tetapi janji Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin Tuhan. Terima kasih Bapak.
Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur waktu dan kesempatan yang kedua Tuhan masih anugerahkan yang diberikan kami masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingat kami seberapa kami yang ada. Kami telah banyak memuji membiarkan bersama nama Tuhan. Kerinduan kami seberapa pujian yang telah kami naikkan boleh naik di depan hadirat-Mu Tuhan, boleh menyenangkan akan hati-Mu. Setelah kami melakukan semuanya itu Tuhan, hati kami rindu untuk kembali memberikan korban tangan kami kepadamu sebagai tanda ibadah kami. Namun sebelum kami melakukannya, mari Tuhan sucikan, kuduskan seluruh kehidupan kami, ampuni segala pelanggaran kami, dari ujung rambut hingga tapak kaki kami luar dan dalam. Agar kehidupan kami ini kembali berlayak untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada saat pagi hari ini. Tangan-tangan memberi dengan sukacita, Tuhan berkati berlipat kali ganda sunyi kebenaran firman-Mu yang tidak sempat memberi dalam kehidupan mereka karena mereka tidak punya. Tuhan, mari Kau juga melawati akan kehidupan mereka. Beri waktu-waktu mendatang Tuhan. Kehidupan kami boleh berlomba-lomba untuk senantiasa berikan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun jadi mata usaha pencarian, pekerjaan, pelayanan dalam kehidupan sidang jemaat dan hamba-Mu, Tuhan terus Engkau memberkati dan melalui setiap hasil-hasil yang diperoleh Tuhan dipakai kembali untuk memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sadar dan kami tahu saat kami memberikan yang terbaik bagimu satu oknum yang tidak bertinggal diam. Segala kuasa kegelapan yang setan robohkan daripada Tuhan, mencuri sukacita dan sejahtera, mendatangkan roh pikiran pertimbangan dalam hati kami untuk memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Saat kami satukan hati kami mentolak dan terkusuk semua Engkau Tuhan yang berkuasa. Dengan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Yesus Kristus Nazaret. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kembalikan kekuatan baru, urapan baru dalam kehidupan para pelayan-pelayan pada saat pagi hari ini. Biarlah setiap kehidupan mereka berpakai lebih heran Tuhan dalam pelayan Tuhan percayakan. Apa menjadi kerinduan permulaan Tuhan dalam setiap para kehidupan para pelayan-Mu. Engkau sanggup memberkati kita dengan pasti yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Bilangi doa kami, sempurnakan kebenaran doa kami. Kamu persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Puji nama Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Dan mari saudara kita siapkan hati kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya tuntut kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Bahwa nama Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Dalam doa kita selalu memanggil nama Tuhan. Amin. Nama
kasih Tuhan Yesus buat kasih dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu. Sampaikan yang menjadi mau dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami Tuhan selalu dicocokkan kepada kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba firman-Mu Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran Allah. Segala taktikos kegelapan di setan, roh jahat, roh orang kuat, roh kebodohan yang coba mengintimidasi kami, untuk kami tidak mengerti kebenaran Allah. Kami bersatu hati, katakan tolak, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama Yesus keluar darah Tuhan berkuasikan dalam Mesih. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami siap sedangkan firman Allah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Elohim. Saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah GKMI Surako, saya ucapkan selamat datang. Dan selamat sama-sama kita menikmati daripada setiap berkat Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Kalau kita masih bisa diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama beribadah, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Mari tidak berlambatan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau belajar firman Allah. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Dalam Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu pasal yang ketiga, pada ayat yang ke-14 sampai pada ayat yang ke-18. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat 18. Kalau kita sudah temukan kebenaran Allah, mari kita baca bersama-sama dengan suara kedengaran. 3, 2, 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malam, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku akan menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dan Wahyu pasal yang ketiga, Tuhan berbicara kepada 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil pada saat itu. Jemaat-jemaat ini adalah jemaat-jemaat yang telah menerima Tuhan, yang bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga masing-masing jemaat itu ditegur. Tapi saudara, kalau Tuhan tegur jemaat itu, berarti Tuhan kasihi. Karena orang yang ditegur Tuhan adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi hari ini saudara dan saya berada dalam sebuah persekutuan bersama dengan Tuhan. Tadi kita sudah angkat pujian dalam Mazmur 84, bahwa lebih baik 1 hari dalam pelataranmu ketimbang 1000 hari berada di tempat lain. Pada waktu kita melakukan sebuah fellowship yang indah bersama dengan Tuhan, maka kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan kalau kita bertemu dengan Tuhan, maka sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan bagi kita.
Sehingga yang punya masalah Tuhan akan berikan jalan keluar, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit jasmani dan sakit rohani. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur darah Tuhan semua yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Yang dalam peperangan iman Tuhan berikan kemenangan. Ayat ini menjelaskan Tuhan berbicara kepada jemaat yang ada di Laodikia. Ditujukan kepada malaikat jemaat yang berbicara tentang gembala sidang. Gembala sidang bertanggung jawab kepada semua jemaat yang dipercayakan, jemaat Tuhan yang dipercayakan bagi hidup. Apa yang Tuhan sampaikan melalui kehidupan Nabi Yeskel dalam Yeskel 3 dan Yeskel 33, bahwa saudara ada nafiri yang diberikan oleh Yeskel. Setiap Nabi Yeskel meniup nafiri itu, dan kemudian nafiri itu didengar oleh bangsa Israel, maka pedang hukuman tidak terjadi. Tapi pada waktu saudara Nabi Yeskel lambat meniup nafiri itu dan pedang hukuman terjadi, maka darahnya akan ditanggung oleh Nabi Yeskel. Sebagai gembala sidang, saudara, saya bertanggung jawab tentang kehidupan rohani dari para jemaat. Ibrani 13 ayat 17. Para pemimpin bertanggung jawab kepada jemaat yang ada di pimpin. Itulah sebabnya Tuhan berbicara kepada gembala sidang, malaikat jemaat yang dinyatakan dalam Alkitab ini. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saudara, kalau kita minum teh atau minum kopi, apalagi kalau suhu lagi dingin, lagi hujan, maka kita ingin minum kopi dan teh yang panas. Kalau minum kopi dan minum teh dingin, saudara, maka itu tidak enak. Kita tidak bergairah untuk minum. Ataupun saudara, kopi itu panas dan dingin, atau suam-suam kuku juga tidak enak. Tuhan berbicara dengan jelas kepada jemaat di Laodikia. Dari 7 sidang jemaat yang ada pada saat itu, saudara, sidang jemaat Laodikia adalah sidang jemaat yang kaya. Mereka sangat mumpuni. Mereka punya emas, saudara. Mereka punya wol sebagai pakaian. Mereka punya, saudara, harta yang mereka bisa nikmati dalam hidup mereka. Tapi saudara, Tuhan menegur sidang jemaat yang ada di Laodikia. Tuhan tahu pekerjaan mereka. Hari ini saudara, Ibrani pasal yang keempat ayat 13. Tidak ada yang tersambar di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hati saudara dan saya. Tuhan tahu setiap hal yang kita hadapi. Tuhan tahu setiap kelemahan kita. Tuhan tahu setiap tantangan harga yang harus kita bayar dalam kehidupan ini, termasuk juga kehidupan rohani kita. Itulah sebabnya saudara, Tuhan katakan dalam ayat ini, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ada 3 jenis gereja yang disampaikan Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-15 ini. Yang pertama adalah gereja yang dingin rohaninya. Yang kedua adalah gereja yang suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Dan gereja yang ketiga, saudara, adalah gereja yang panas, berbicara tentang manifestasi Roh Kudus dan kebenaran Allah yang dinyatakan bagi kehidupan gereja. 3 gereja ini terjadi di hari yang terakhir, saudara. Begitu banyak gereja yang tidak bisa bertumbuh. Begitu banyak gereja yang tidak bisa menerima lawatan Tuhan dalam hidupnya, karena gereja dalam posisi mengalami kedinginan rohani. Kalau kita kaitkan, saudara, dalam Injil Matius pasal yang ke-24, dalam Injil Matius pasal 24, di dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-20, dia katakan begini. Injil Matius 24 ayat 19, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya pada waktu mereka melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan jatuh pada hari Sabat. Nah, ayat 19 juga berbicara tentang 3 jenis gereja di sana. Yang pertama adalah gereja yang mengandung, artinya gereja yang masih hidup di dalam hal dosa.
Yang kedua adalah gereja yang menyusui. Gereja yang masih mengalami kanak-kanak rohani, sudah dibaptis air, dipenuhkan dengan Roh Kudus, tapi masih kanak-kanak rohani dalam 1 Korintus 3. Tapi gereja yang ketiga adalah gereja yang terpilih, gereja yang disempurnakan bersama dengan Tuhan. Tadi saya sudah berbicara, saudara, bahwa pada waktu Abraham berdoa kepada Tuhan, alasan dia berdoa syafaat, yaitu karena Tuhan memberikan perbedaan. Malaikat pasal 3:18 akan terjadi perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Mengkali saudara berkata, oh biar saya tidak beribadah tapi saya mengalami berkat Tuhan. Sidang jemaat Laodikia mengalami berkat secara jasmania, tapi berkat-berkat rohani tidak terjadi dalam hidup mereka. Itulah sebabnya saudara yang berkasih dalam Tuhan, menjadi awasan kita pada hari ini. Jangan sampai kita menjadi gereja yang mengalami kedinginan rohani. Saudara, orang yang mengalami kedinginan, maka itu akan mempengaruhi suhu tubuhnya. Bisa saja orang itu sakit dan kemudian mati. Itulah sebabnya saudara, Tuhan katakan dalam Matius 24 ayat 20, berdoalah supaya pada waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin, dan jangan jatuh pada hari Sabat. Hari Sabat, hari perhentian. Kita tidak tahu saudara kapan perhentian kehidupan kita. Ada dua panggilan yang perlu kita pahami dalam kehidupan orang percaya. Panggilan pertama adalah berbicara panggilan pribadi dari Tuhan, yaitu berbicara kematian. 1 Samuel 20 ayat 3 bagian B, sehasta jua langkah kehidupanmu daripada maut. Kematian manusia itu 1 Korintus 15 ayat 23 sudah diurut oleh Tuhan. Yang kedua saudara, panggilan secara umum, yaitu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua dalam Matius 24 ayat 30 sampai 31. Pada waktu nafiri Allah sangkakala itu ditiup, maka dari 4 penjuru alam orang-orang pilihan Tuhan akan diangkat dalam awan-awan kemuliaan Tuhan. Tadi saya sudah berbicara saudara tentang penyingkiran gereja. Penyingkiran gereja saudara itu terjadi di akhir daripada kegelapan besar. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Pada waktu akan terjadi penyingkiran gereja, dalam Wahyu pasal 8 ayat pertama, terjadi sunyi senyap di sorga selama setengah jam. 30 menit saudara sorga diam. Di sorga itu ada pujian malaikat beribu-ribu laksa yang selalu dinaikkan, dan itu non-stop. Tapi pada waktu penyingkiran gereja, dalam Wahyu pasal 8, pada waktu matra yang ke-7 itu dibuka, maka sorga sunyi senyap selama setengah jam. Kenapa sorga sunyi senyap selama setengah jam? Untuk menghargai para pahlawan-pahlawan salib, orang-orang yang mati dalam Tuhan, mulai dari zaman Habel sampai selesai daripada kegelapan besar. Yang kedua, Tuhan menghormati saudara penyingkiran gereja yang terjadi, di mana gereja disingkirkan dari bumi ini kepada awan-awan yang berbicara tentang kemuliaan Tuhan di atas lembah Megido. Saudara, setelah penyingkiran gereja, maka 2 saksi dari sorga, yaitu Nabi Musa dan Nabi Elia, dalam Wahyu 11 ayat 1 sampai ayat yang kedua, itu turun menjajakan kaki di Bukit Zaitun, dan mereka berdua menyampaikan firman yang kekal kepada kehidupan bangsa Israel. Bagi yang membuka hati dan mendengarkan, mereka akan selamat. Ada perlindungan Tuhan yang menyertai mereka dalam Mazmur 46 dan Mazmur 91. Tetapi yang tidak membuka hati, mereka akan binasa. Karena pada waktu sangkakala yang ke-7 bertemu dengan bokor murka Allah yang ke-7, terjadilah perang Armagedon, perang antara Allah, Yesus sebagai anak domba Allah yang hidup, bersama Antikris dan roh-rohnya. Yang kedua saudara, gereja yang kedua adalah gereja suam-suam kuku, antara panas dan juga dingin. Tuhan tidak mau saudara hidup rohani kita panas dan kemudian hidup rohani kita dingin. Tuhan tidak mau kekristenan saudara dan saya sebuah kekristenan yang tidak menentu, kekristenan yang labil saudara.
Tapi Tuhan mau dikala kehidupan rohani kita panas, oleh panas firman Allah, oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah kerajinanmu kendor, tetapi biarkanlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Di tengah pandemi ini tantangan saudara terjadi, tapi saya percaya Tuhan yang mengizinkan pandemi ini, maka Tuhan yang akan menyertai, melindungi hidup kita. Saudara bisa bayangkan pejabat-pejabat banyak yang terkena COVID-19. Tidak cukup sampai di situ, Presiden USA saja yang protapnya itu sangat ketat, tapi saudara bisa kena bersama dengan ibu negara. USA sudah 7 juta sekian orang saudara yang terpapar COVID. Indonesia sudah 290.000 sekian orang yang sudah terpapar. Luhut Timur itu ada 1.380 orang yang sudah terpapar. Dan saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, prediksi para pakar katakan bulan 9 itu sudah melandai, COVID itu sudah turun. Tapi justru semakin tinggi saudara, penularannya 10 kali lipat ketimbang awal COVID virus itu masuk. Apakah Tuhan tidak mendengarkan doa Anda dan saya? Tuhan dengar. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kehidupan dunia. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kehidupan gereja. Tuhan tidak mau hari ini saudara dan saya menjadi orang yang bimbang, orang yang labil, lebih khusus dalam hidup rohani kita. Bangun mesbah doa kita di hadapan Tuhan. Jangan terkadang kali kita berdoa, terkadang kali nggak berdoa. Terkadang kali kita bangun biston, terpapi, terkadang kali kita tidak bangun biston. Artinya kehidupan rohani kita suam di hadapan Tuhan. Tuhan katakan dalam ayat ini, Tuhan akan muntahkan saudara. Kata Tuhan muntahkan artinya Tuhan tidak menerima keberadaan kita. Injil Lukas pasal 24 Anda pulang baca di rumah. Pada waktu Yesus bangkit pada hari yang ketiga, menampakkan diri 40 hari Anda bayangkan kepada kehidupan murid-murid. Kenapa 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid? Karena murid-murid tidak percaya Yesus sudah bangkit. Dan hari pertama bertemu dengan Tuhan, Tuhan katakan, adakah makanan padamu? Dan mereka memberikan seekor sepotong ikan goreng saudara. Dan Tuhan mengkonsumsinya. Ikan goreng yang goreng itu adalah berbicara tentang hidup Anda dan saya. Kehidupan kita penuh dengan proses. Tapi apa maksud proses itu? 1 Petrus pertama ayat 7. Tujuan proses itu memurnikan iman kita. Sehingga saudara Wahyu pasal 6 ayat 6, kita bukan punya iman jelai. Kita bukan punya iman gandum, tapi kita punya iman minyak dan air anggur, adalah iman yang teguh di hadapan Tuhan. Bukan hanya saudara jemaat yang banyak kena COVID, tapi banyak hamba Tuhan. Kemarin ada seorang gembala yang senior di Jakarta, itu dipanggil saudara secara pribadi oleh Tuhan dengan COVID. Banyak orang yang tidak mau melakukan aktivitas, banyak orang yang sudah rapuh dan tanpa sadar mempengaruhi kehidupan doa. Gereja mulai menghitung matematika, bagaimana dengan keberadaan pandemi. Saya tidak katakan dan takabur saudara untuk kita sembarang saja menghadapi pandemi ini. Kita harus mengikuti protap kesehatan, karena pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan. Tapi sepanjang Anda dan saya sudah mengikuti protap itu, maka sisanya semuanya dalam hidup kita, biarkanlah Tuhan yang berkata. Sebab sehelai rambut kehidupan Anda dan saya, Tuhan tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak tendang. Artinya Tuhan mampu untuk membackup kehidupan kita. Itulah sebabnya hidup rohani kita hari ini bagian yang kedua, jangan suam-suam kuku. Tapi kita mau saudara golongan gereja yang ketiga adalah gereja yang panas. Dalam pengertian rohaninya, gereja yang mengalami saudara keadilan Tuhan dalam hidupnya. Kita kembali melihat perjalanan bangsa Israel.
pada waktu mereka eksodus keluar dari Gosen dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu, saudara, mereka dituntun dengan tiang awan dan tiang api. Tiang api menuntun mereka pada waktu malam, karena suhu di padang gurun pada waktu malam itu sangat dingin, sehingga dengan keberadaan tiang api itu membuat mereka panas, membuat mereka tidak kedinginan. Dan tiang awan menuntun mereka pada waktu siang, karena suhu di padang gurun pada waktu siang itu sangat panas, sehingga mereka tidak kepanasan. Saya percaya waktu kita menghadirkan firman Allah dalam hidup kita, firman yang murni, Amsal 30 ayat 5 dan 6, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan dalam Galatia 5 ayat yang ke-25, maka kehidupan saudara dan saya akan menjadi gereja yang panas, yang akan dinikmati Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita melakukan sebuah ibadah fellowship bersama dengan Tuhan, kita merasakan keberadaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga saudara yang datang dengan masalah diberi jalan keluar oleh Tuhan. Kita sudah mulai lemah, Tuhan kuatkan hidup kita. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Itulah sebabnya Tuhan berikan peluang kepada saudara jemaat yang ada di Laodikia untuk mereka harus berubah. Karena Tuhan katakan dalam ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Seringkali banyak orang tidak ngerti bagaimana status hidup rohaninya, sehingga banyak orang percaya juga tidak mengerti apakah kehidupan rohaninya sudah berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan dengan terus terang berbicara kepada jemaat yang ada di Laodikia dalam ayat ini, saudara, kamu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Melarat itu dibawanya miskin, saudara. Banyak orang akan mengalami kemiskinan rohani, tidak mengalami kekayaan rohani. Kenapa? Karena tidak membuka hati untuk menerima berkat-berkat rohani. Saudara, miskin, buta, dan telanjang, buta rohani, telanjang rohani. Dan kalau orang percaya mengalami akan hal ini dan tidak sadar dirinya, saudara, maka dia tidak akan pernah bisa bertemu dengan Tuhan, menerima hidup yang kekal bersama Tuhan. Banyak orang terlalu mudah berkata, oh, dia sudah bertemu dengan Bapa yang ada di surga. Saya mau kasih tahu, orang percaya waktu meninggal tidak sampai langsung ke surga, tetapi rohnya itu berada di Firdaus, dan Firdaus adalah langit yang ketiga. Yang membedakan nanti, saudara, pada waktu saudara orang itu mati di dalam Tuhan, maka dia akan mengalami kebangkitan pertama, selesai sama Antikris. Tapi pada waktu dia mati di luar Tuhan, dia akan mengalami kebangkitan kedua. Dia mengalami kebangkitan kedua, maka dia akan masuk dalam pengadilan anak domba Allah. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Dan pengadilan anak domba Allah itu bukan untuk menentukan melepaskan orang itu. Sekarang yang lagi banyak polemik, saudara, kalau orang sudah masuk dalam pengadilan, kemudian vonis sudah diputuskan, seringkali banyak orang yang banding. Dan pada waktu naik banding, misalnya dari pengadilan tinggi naik ke Mahkamah Agung, maka saudara, Mahkamah Agung memberikan keputusan. Seringkali keputusannya vonisnya ditambah, seringkali juga dikurang. Tapi itu pengadilan manusia. Tapi pengadilan anak domba Allah adalah sebuah pengadilan yang sangat adil, pengadilan yang tidak bisa kompromi, saudara. Tetapi dalam pengadilan itu benar-benar ditentukan oleh tiga kitab. Kitab yang pertama adalah kitab kehidupan. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 15. Kapan kan nama kita dicatat dalam kitab kehidupan itu? Pada waktu kita membuka hati dan menerima Tuhan secara pribadi melalui baptisan air. Matius 3 ayat 15. Maka saudara, Markus 16 ayat 16, jalan keselamatan Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua adalah kitab harian dalam Malaki pasal 3 ayat 16.
Dan dalam kitab harian ini akan mencatat saudara segala perbuatan kehidupan kita, perbuatan benar, perbuatan baik, perbuatan yang tidak baik dicatat secara mendetail. Dan kitab yang ketiga Yohanes 12 ayat 48, itulah firman. Pada waktu kita dengarkan firman, kita hanya sekedar mendengar dan tidak melakukan firman Allah, maka firman itu sebentar akan menjadi hakim kita. Dalam Yohanes 12 ayat 48. Itulah sebabnya dalam Ibrani pasal 3 katakan, dikala engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Kita punya kerinduan dalam Yakobus pertama ayat 22. Kita bukan hanya menjadi pendengar firman Allah, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sudah jemaat Laodikia, saudara, disuruh beli emas. Emas itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Di mana ada kemuliaan Tuhan, di situ ada Tuhan Yesus. Dalam Injil Matius pasal 17, saudara, Tuhan Yesus berada di atas gunung Hermon. Ada Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes. 3 murid itu menemani. Tapi 3 murid itu tertidur. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian Simon Petrus dibangunkan dan mendapatkan penglihatan. Sehingga dia berkata, betapa berbahagianya aku berada di tempat ini. Kemuliaan Tuhan itu tidak bisa dibeli dengan uang, saudara. Tapi kemuliaan Tuhan itu dapat hadir pada waktu kita membuka hati, hidup dalam kebenaran Allah, dan melakukan persekutuan yang benar. Dalam Keluaran 25 ayat 8, Ibrani 8, Ibrani 9, maka Matius 18 ayat 20. Dikala 2-3 orang berkumpul demi Tuhan, Tuhan akan hadir. Tuhan tidak perlukan banyak orang untuk berkumpul beribadah. Tapi kalau ajaran yang diajarkan tidak benar, dalam Matius pasal 15, Tuhan katakan, percuma kamu beribadah kepadaku, sementara ajaran yang kamu ajarkan adalah perintah-perintah manusia. Saya yakin dan percaya hari ini kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Mari kita buka hati kita, saudara. Beri, saudara, buka hatimu, supaya kemuliaan Tuhan, emas itu, ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, yang Tuhan inginkan supaya mereka beli adalah pakaian putih. Pakaian putih itu berbicara tentang kekudusan. Ibrani 12 ayat 14 bagian B, hanya orang yang kudus yang dapat melihat Tuhan. Dan apakah arti kekudusan itu? Ketaatan kepada firman Tuhan. Tuhan mau hari ini kita taat kepada firman. Karena pada waktu kita taat kepada firman, maka Tuhan akan menyatakan kekudusannya dalam hidup kita. Sehingga Tuhan katakan kepada sidang jemaat Laodikia, tidak kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Saudara, di hari yang terakhir ini, banyak orang ditelanjangi dengan kehidupan. Banyak orang ditelanjangi dengan masalah persoalan. Itu karena kesalahan sendiri, tidak mau taat kepada firman. Tapi kalau orang itu taat kepada firman Tuhan, maka kekudusan Tuhan yang akan membackup hidup kita. Kekudusan Tuhan yang akan melindungi kita. Kekudusan Tuhan yang akan memproteksi kehidupan kita. Sehingga saudara, dikala kita bersekutu memuji muliakan nama Tuhan, kita selalu merasakan, saudara, Tuhan ada dalam hidup kita. Kita bisa melihat dia ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Dia ada di tengah-tengah pekerjaan sekuler saudara. Dia ada di tengah-tengah bisnismu. Dia ada di tengah-tengah pelayanan kita dan seluruh aspek kehidupan kita. Dia ada. Hari ini Tuhan mau, saudara, biarlah kita menjadi gereja yang panas. Biarlah kita menjadi gereja yang penuh dengan firman, yang penuh dengan Roh Kudus. Sehingga pada waktu kita penuh dengan firman, penuh dengan Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan menjadi gereja yang berlayak untuk selalu bersama dengan Tuhan. Kita akan menikmati selalu kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Karena Yohanes 15 ayat yang keempat, pada waktu kita melekat pada pokok anggur yang benar, maka hidup kita pasti berbuah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kondisi pandemik ini, saudara, semua semakin menurun. Ekonomi Indonesia 0,25%, Anda bisa bayangkan. Tapi saya yakin dan percaya, ekonomi Indonesia tidak akan mempengaruhi ekonomi Anda dan saya. Sebab Tuhan yang membackup hidup kita. Semua hal dalam kehidupan kita Tuhan siapkan. Matius pasal 6 kita tidak perlu khawatir. Burung pipit yang ada di udara, bunga bakung yang ada di lembah, Tuhan berkati.
apatah lagi saudara dan saya, orang-orang yang telah dipanggil, orang-orang yang telah dipilih. Bagi saudara yang belum menerima Tuhan hari ini, buka hatimu, terimalah Yesus dalam hidupmu. Karena pada waktu engkau menerima Tuhan dalam hidupmu, hidupmu beda. Efesus pasal 4, engkau menjadi manusia baru. Manusia baru adalah manusia yang diperbarui oleh firman dan Roh Kudus. Hanya firman dan Roh Kudus yang memampukan saudara saya untuk hidup di hari-hari yang terakhir ini. Sebab tanpa firman dan Roh Kudus, Yohanes 15 ayat 5, dikala engkau di luar Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan kehidupan kita hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 dan 24 katakan bahwa saatnya sekarang kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, dan kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita berusaha yang baik membuka hati kita saudara untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu Bapa. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi Engkau, sebab Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami merendahkan diri hari ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengarkan firman-Mu dan terima tubuh dan darah-Mu. Tiba saatnya kami rindu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Nyalakan kaki dia, menghubungkan roh-Mu dengan roh kami. Bangkitkan kami, Roh Kudus-Mu, dewasakan kita. Kalau ada takut, kau sudah melakukan setan, roh jahat, roh orang kuat, roh yang bukan dari Tuhan, di dalam nama terus keluar. Darah terus bermusiklah musik. Ampun dosa kami dan kami siap menyembah-Mu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nyanyikan dalam roh. Why this night, what I love is
My this night, one right within this night. My woe within this night, one right within this night, one in this night, one right within this night. Yamarana masipronamo, Yamarana Yaranamo, Yamarana masipranamana. Semua sembah Tuhan Ranalamanamo, Yamarana masipranamana, Yaranamo, Yamarana masipranamana, Yaranamo, Yamarana masipranamana, Yamarana, buka hati sembah Tuhan. Yamarana, Simuruna lama lama Simuruna lama satrana lama Simuruna lama satrana lama sitrana lama Yamarana lama sitrana lama Yamarana lama satrana lama Yarana lama. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Penyembahan selesai. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan doa syafaat kita di depan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan yang kita, saudara yang punya masalah, punya persoalan hari ini, mari angkat tanganmu. Dan hari ini saya berdoa kepada Tuhan untuk saudara, supaya Tuhan memberikan yang terbaik buat saudara. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory to God. Terjadi bagi kehidupan kami, kami tahu Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Hari ini kami rindu berdoa syafaat kepadamu Tuhan.
Engkau kuduskan, sucikan hidup kami. Ampuni dosa kami. Dan kalau ada penghulu yang ada roh jahat, insider, orang kuat, roh teritorial yang coba menuduh kami naik di dekat Allah, kami bersatu hati katakan tolak, hancurkan. Yaitu di dalam nama Yesus keluar. Darah Kudus berkuasa. Urah dalam sikra dalam sikra mesti. Hamba berdoa buat kami semua yang hadir pada hari ini Tuhan. Engkau yang tahu hati kami. Engkau yang tahu segala masalah persoalan yang kami hadapi. Mari kau bela dan berikan jalan keluar yang terbaik. Hamba berdoa Tuhan Yesus, bila kau nyatakan kekuatanmu, kesehatanmu, perlindunganmu, penyertaanmu dalam hidup kami, sehingga hari-hari yang terakhir ini di tengah pandemi kami tetap bisa beraktivitas dengan baik, lebih khusus dapat memuji dan mempermudahkan nama Tuhan. Serta kami berdoa, jika ada yang sakit Tuhan, apapun sakitnya Bapa, kami percaya firman-Mu telah berkata, oleh bilur darah Tuhan setiap yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Bentengi kami dengan darah-Mu yang berkuasa firman Roh Kudus. Kami patahkan tolak segala penyakit ini setan yang coba menyerang anak-anak-Mu, di mana tubuh mereka adalah bait Allah dan roh Allah diam dalam hidup mereka. Kami bersatu hati patahkan tolak, hancurkan dalam nama keluar. Darah Yesus berpasikra dalam situasi. Penyakit silakan kau keluar dari tubuh anak-anak-Mu, sebab tubuh mereka adalah bait Allah dan roh Allah diam dalam hidup mereka. Ya marah dalam situasi. Kami melihat dengan mata iman yang sakit Tuhan telah sembuhkan pada hari ini. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa, Engkau berkati pekerjaan GKI Nusratu. Semakin pertambahan jiwa datang mempermuliakan Tuhan, dan segala progres ke depan Tuhan untuk pembangunan kami serahkan ke dalam Tuhan. Berikan yang terbaik Bapa. Berkati Hotel Francisco ini untuk kami selalu pakai dalam mempermuliakan Tuhan. Berkat Allah terus mengalir, dan semua Tuhan Yesus yang terindah Engkau berikan bagi hotel ini Bapa. Sehingga mau berdoa dalam nama Yesus, proyek-proyek Tuhan yang akan dijalankan, Engkau nyatakan kuasa-Mu sehingga hotel ini bisa dikontrak oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau ada ini setan roh jahat yang coba mengganggu keberadaan hotel ini, yang coba mengganggu setiap proyek yang akan dijalankan di tempat ini, kan bersatu hati patahkan tolak, hancurkan dalam nama keluar. Darah Tuhan berkosiklah dalam situasi. Berkati Pak Berlin, Ibu Marta, Bella, Evelyn dan Rafael. Berkati para karyawan-karyawati hotel ini. Berkati keluarga mereka Tuhan. Berkati saudara kami juga yang bekerja Tuhan Yesus di area Vale ini Bapa, yang menjadi bagian keluarga daripada Pak Berlin. Bila Engkau berkati anak muda ini Tuhan, Engkau hadir dalam hidupnya, dalam berkat jasmani rohani mengalir dalam hidupnya, keluarganya dimanapun berada, Engkau tetap sertai dan lindungi Tuhan. Kami berdoa buat Pak Colin, Ibu Alfrida dan anak Grace yang ada di New Zealand. Tuhan berkati mereka, berkati pekerjaan, berkati bisnis mereka, berkati Tuhan Yesus hidup rohani mereka. Walaupun mereka hanya mengikuti ibadah live streaming, ibadah online, tapi kami percaya berkat Tuhan terjadi bagi hidup mereka. Perlindungan Tuhan menyertai di tengah pandemi yang terjadi di New Zealand. Engkau juga hadir buat kehidupan Bella, Yabis dan Rama yang ada di Bondovi. Akan mujizat Casey dan Karen, Ibu Anujaya, akan Kristi, akan Ibu Sifra, anak Kendrick dan keluarga besar Pak Matius yang ada di Makassar. Pelihara lindungi sertai anak-anak-Mu, jauhkan mereka dari virus corona, dan keluarga kami dimanapun berada Tuhan tetap lindungi sertai mereka Tuhan, sehingga mereka terhindar dari virus corona Bapa. Dan nama berdoa yang belum datang kepada Tuhan, tutup itu hati mereka untuk mereka datang. Yang sudah datang kuatkan iman dan pengharapan mereka. Terima kasih berikan yang terbaik buat Ibu Sifra yang selesai mengikuti tes CPNS dan sudah mendapatkan nilai. Tuhan beracara sehingga pengumuman Kau berikan yang terbaik Tuhan. Kami juga berdoa buat kehidupan anakku Pak Hans yang mengikuti tes hari Senin. Jika Engkau kendaki di quality control, Tuhan berkati, berikan yang terbaik bagi kehidupan anakku Pak Hans. Berkati pekerjaan anak-anakku, berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati kebun mereka dan segala sesuatu yang mereka kerjakan. Diberkati Tuhan,
Berkati studi anak-anak kami dan playgroup perguruan tinggi, mereka berhasil sukses. Juga Evelyn yang ada di Makassar, Tuhan sertai dan lindungi dia. Berkati juga kuliahnya Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan PT Val dan semua kontraktor yang ada, Tuhan berkati. Hamba berdoa di tengah pandemik yang ada di timur, nomor 2 di Sulawesi Selatan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Dialah Bapa, Engkau beracara. Jika Engkau mengendaki untuk lockdown akan dilakukan Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau tolong sertai dan lindungi kabupaten kami Luhut Timur. Saudara-saudara kami yang sudah terpapar, Engkau jamah sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat pemilu kada Luhut Timur 9 Desember. Engkau yang pilih bupati, wakil bupati terbaik dalam masa kampanye mulai dari 26 September sampai 5 Desember. Tuhan beracara sehingga kampanye virtual, kampanye door to door Tuhan biarlah berjalan dengan baik dan tidak melahirkan klaster yang baru di tengah pandemi ini. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, Tuhan berkati. Masalah persoalan yang menimpa bangsa kami, Engkau solusi yang terbaik. Mampukan pemerintah kami Tuhan menghadapi pandemi ini. Mau berdoa buat keluarga besar kami yang juga Tuhan mengikuti ibadah dalam kolawati dan berkati hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak hal yang kami mohonkan tapi kami terbatas. Dengar doa kami Tuhan, ampun dosa kami. Dan berdoa bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Di tengah-tengah persekutuan kita jika ada pernyataan Tuhan, silakan saudara saksikan. Puji Tuhan, pada saat didoakan dan doa syafaat keluarga tadi disebut keluarga dari Pak Berling ya, di mana tadi itu diperlihatkan uang koin itu banyak, dan uang koin itu dimasukkan ke dalam mesin cuci. Kemudian pada saat didoakan juga Ibu Alfrida bersama suaminya di New Zealand, di mana diperlihatkan dia sementara mencuci pakaiannya. Ya, puji Tuhan. Jadi buat Pak Berlin, Ibu Marta, keluarga, koin itu adalah berkat Tuhan, ya. Jadi dimasukkan di mesin cuci. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi keluarga ini, karena mesin cuci untuk membersihkan daripada pakaian, ya. Di kota-kota besar tidak perlu harus secara manual lagi, tapi cukup masukkan koin, taruh pakaian, dan pakaian kita bisa keluar menjadi bersih. Saya percaya di kontribusi yang Tuhan nyatakan bagi keluarga Pak Berlin dan Ibu Marta, baik dalam bisnis usaha mereka, baik juga di dalam kontribusi yang mereka berikan bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sumber berkat yang akan memberkati hidup mereka. Buat kehidupan Ibu Alfrida, Pak Colin dan Anak Grace yang ada di New Zealand, saya percaya mereka diberkati Tuhan. Walaupun saudara mereka hanya mengikuti ibadah live streaming, ibadah online, karena perbedaan waktu antara Indonesia dan New Zealand itu 4 jam. Jadi kalau kita ibadah jam 8 di sini, berarti saudara di sana jam 12, ya. Tapi saya percaya dia bisa menikmati daripada ibadah live streaming, ibadah online, itu semua berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidupnya. Ada yang lain? Ya, puji Tuhan, untuk Pak Hans nanti saya akan jelaskan. Dan kemudian apa yang keluar dari sebuah wadah seperti gambaran suling. Wadah itu adalah kehidupan Anda dan saya. Dan api itu adalah manifestasi Roh Kudus
yang bisa dinyatakan di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini dalam 1 Korintus 14 ayat 26 sampai ayat 33. Dan kemudian berdoa tadi untuk yang kedua. Ya, pada saat penyembahan, jadi anak-anak Tuhan itu walaupun tidak dilihat siapa, tapi dia berbicara tentang kolektif, ya. Jadi saudara, saya sudah katakan Ibrani 4 ayat 13 tidak ada yang bersama. Jadi ditutup dengan kain hitam. Hitam itu gambaran dosa. Dan apakah itu dosa? 1 Yohanes 4, dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah Allah, ya. Jadi pada waktu saudara membuka hati untuk meninggalkan dosa itu, maka diperlihatkan ada warna ungu, dan warna ungu adalah kemuliaan Tuhan, ya. Yesaya pertama ayat 18, walaupun dosamu merah bagaikan permisi, dia mampu putihkan seputih salju. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting kita mau mengakui segala dosa dan kekurangan kita, maka Tuhan Yesus akan mengampuni dosa kita dan memperbarui, menyatakan restorasi dalam hidup kita. Dalam Yeskel pasal yang ke-37. Ada yang lain? Oke, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa berkat ibadah telah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan mari saudara, kita akan tutup ibadah kita saat ini, dan sejenak kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah melawati dan memberkati ibadah kami. Lindungi sertai kami akan bertolak pulang dari tempat sini. Jauhkan roh maut, kecelakaan iblis setan. Tibakan kami semua dengan selamat. Seluruh hidup kami hari yang baru kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Lindungi sertai. Jika ada anak-anak-Mu yang akan bekerja, Tuhan lindungi sertai mereka, pulangkan dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tarakkanlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Bila berkat dan anugerah daripada Bapa, pengasihan daripada Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian detik hari ini hingga kau fajar Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah hari ini. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.